Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pranata Sosial. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Vidya Rinda Anissa. Perkenalkan, nama saya Zakia Khairunisa. A. Pengertian pranata sosial. Pranata sosial berasal dari bahasa asing, yaitu social institution. Istilah tersebut dipakai oleh Surjono Sukanto sebagai lembaga sosial yang menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Menurut Kunjaraningrat menyebutkan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah Indonesia untuk institut adalah lembaga. Maka sesuai dengan itu dalam bahasa surat kabar dan bahasa populer di Indonesia sering kita baca istilah dilembagakan. Padahal antara pranata dan lembaga harus diadakan pembedaan secara tajam. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Yang B, ada fungsi dan karakteristik pranata sosial. Secara umum, pranata sosial mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan. Yang kedua, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Pranata sosial memiliki dua fungsi besar, yaitu ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi pranata sosial yang nyata, tampak, disadari, dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat. Misalnya, dalam pranata, keluarga mempunyai fungsi reproduksi, yaitu mengatur hubungan seksual untuk dapat melahirkan keturunan. Yang kedua, ada fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi pranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari, dan tidak diharapkan orang banyak tetapi ada. Misalnya, dalam pranata keluarga mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku penyimpang. Selanjutnya, ada karakteristik pranata sosial. Yang pertama, memiliki lambang-lambang atau simbol. Setiap pranata sosial pada umumnya memiliki lambang-lambang atau simbol yang terwujud dalam tulisan, gambar yang memiliki makna serta menggambarkan tujuan dan fungsi pranata yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Pranata sosial memiliki aturan-aturan yang menjadi tata tertib serta tradisi-tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan menjadi acuan serta pedoman bagi setiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan. Pranata sosial mempunyai tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Yang keempat, memiliki usia lebih lama atau tingkat kekekalan tertentu. Pranata sosial pada umumnya memiliki umur lebih lama daripada umur manusia. Pranata sosial pada umumnya tidak mudah berganti atau berubah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pranata sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses timbulnya pranata sosial. Proses timbulnya pranata sosial memerlukan waktu yang lama karena memerlukan adaptasi dan tahap pembiasaan dalam kehidupan bersama. Secara garis besar, timbulnya pranata sosial dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu yang pertama, terbentuknya pranata sosial secara tidak terencana. Pranata sosial yang timbul secara tidak terencana adalah cara berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat tanpa direncanakan terlebih dahulu. Misalkan, sistem barter pada kegiatan perekonomian. Yang kedua itu ada terbentuknya pranata secara terencana. Pranata sosial yang timbul secara terencana maksudnya pranata ini timbul melalui
suatu perencana yang matang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Misalkan, untuk melindungi petani dan para pengusaha kecil dari para tengkulak, pemerintah membentuk suatu lembaga atau peranata yang disebut koperasi. Yang D. Peranata sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat terdiri atas sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu. Hal-hal yang perlu diselidiki ialah sistem nilai dan struktur kekuasaannya. Yang pertama, sistem nilai dalam masyarakat. Tiap masyarakat mempunyai sistem nilainya sendiri yang coraknya berbeda dengan masyarakat lain. Dalam sistem nilai itu senantiasa terjalin nilai-nilai kebudayaan nasional dengan nilai-nilai lokal yang unik. Dalam nilai-nilai itu terdapat jenjang prioritas. Ada nilai yang dianggap lebih tinggi dari yang lainnya, yang dapat berbeda menurut pendirian individual. Yang kedua itu ada sistem kekuasaan dalam masyarakat. Dalam tiap masyarakat terdapat tokoh atau kelompok yang berkuasa mengambil keputusan dan melaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada padanya. Jadi, kesimpulan dari peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Di lingkungan masyarakat inilah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mengarahkan anak untuk senantiasa menaati norma dan etika merupakan bentuk pendidikan sekaligus peranata sosial dalam kehidupan masyarakat. Proses timbulnya peranata sosial memerlukan waktu yang lama karena memerlukan adaptasi dan tahap pembiasaan dalam kehidupan bersama. Secara garis besar, timbulnya peranata sosial dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.